Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Oke, kali ini jumpa lagi bersama saya Bang Parwi yang akan membahas tentang Timnas Indonesia kembali. Kali ini kita akan membahas tentang Coach Nova Arianto. Oke, ini Coach Nova Arianto ya. Di sini memberi bukti, bukan hanya sekedar janji, tapi bukti yang selalu dinanti itu terbukti nyata. Nah, oke ya, itu dia untuk Coach Nova Arianto. Di sini membuktikan bahwa Coach Nova Arianto juga sudah memanfaatkan TC yang ada sudah juga di TC di Jeddah. Ini memanfaatkan TC dengan sebaik-baiknya dalam menggembleng, dalam melatih anak-anak kita U17 dengan pemilihan juga. Ini juga cukup cerdik untuk Coach Nova Arianto dengan pemilihan ya saat TC lawan-lawan kita, di TC saat lawan-lawan kita diuji coba untuk kita. Ini sesuai dengan lawan-lawan yang akan kita hadapi, sesuai dengan tipikal lawan yang akan kita hadapi. Nah, benar adanya memang kita harus saat melakukan TC tidak hanya sekedar TC, tapi memang harus bisa memahami tipikal calon pemain di turnamen yang sesungguhnya, dan kita harus memang benar-benar memilih yang namanya tim ataupun negara yang tipikal permainannya hampir sama dengan calon lawan kita. Contohnya kemarin yaitu adalah kita melawan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab ini kelebihannya adalah sama seperti permainannya itu kurang lebih yaitu seperti Yaman ataupun juga seperti Afghanistan, itu agak kurang lebih hampir sama, walaupun tidak sama betul tapi hampir sama dengan tipikal pemain Timur Tengah. Dan kemudian kita juga melawan untuk timnas dari Korea, lawan kita timnas Korea, dan ini Coach Nova Arianto memilih Cina untuk menjadi lawan kita, dan ini juga sangat countable dan juga bagus karena memang tipikal dari pemain Cina ini hampir sama juga permainannya, cara bermainnya hampir sama dengan Korea, dan buktinya dan timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ya saat melawan Korea. Dan ini pun juga tidak disangka-sangka, banyak sekali yang menganggap bahwa melawan Korea ini juga adalah hanya faktor keberuntungan, kemenangan kita faktor keberuntungan. Yakinlah ini juga memang keberuntungan memang ada, tapi juga harus ada usaha. Dan ini nyatanya dalam sampai detik terakhir timnas Indonesia ya, sampai menit akhir, padahal kita juga mencetak juga dari pertambahan waktu injury time bahwa Coach Nova Arianto ini juga tahu, dan di sini Coach Nova Arianto paham betul ya untuk melawan Korea memang harus dengan sistem bertahan. Nah, sistem bertahan ya di sini, sistem bertahan, karena memang ia amati juga Korea Selatan ini kalau kita kemarin kalau kita bermain untuk menyerang, tentunya kita akan bahayanya kita juga akan kecolongan. Maka itu disiasati oleh Coach Nova Arianto harus bertahan sampai akhir ya, dan di dalam sela-sela waktu, sela-sela yang ada, jika ada punya kesempatan kita langsung menyerang dengan melakukan attacking yang juga cepat. Dan dalam bertahan itu juga kita juga menghemat untuk tenaga, untuk mengulur waktu dan lain sebagainya. Itu dipahami oleh Coach Nova Arianto, karena Coach Nova Arianto ini memang benar salah satu pelatih yang cukup cerdas dan juga untuk taktiknya sulit ditebak juga. Nah dan juga kemarin juga kita juga di sini Coach Nova Arianto juga berbeda saat melawan Yaman. Nah, ini cukup cerdas, dan saat melawan Yaman kita kemarin juga ya, sebelum melawan Yaman ya, kita saat habis melawan Korea Selatan kita dicibir bahwa itu adalah soal keberuntungan. Timnas Indonesia bermain parkir bis, mengandalkan keberuntungan, tapi Coach Nova Arianto dan juga anak-anak kita U17 membuktikan bahwa kita tidak bermain bukan mengandalkan keberuntungan saja, bukan hanya mengandalkan keberuntungan, tapi memang benar-benar bermain dengan secara real time dengan bagus, bukan hanya keberuntungan. Dan di sini cerdasnya Coach Nova Arianto di dalam pertandingan saat
melawan Yaman dan juga Korea beda. Di saat melawan Korea, ia tahu bahwa taktik yang harus diperankan, taktik yang harus disiasati itu adalah bertahan, karena memang kalau kita menyerang kita pasti akan kalah dengan Korea karena kita akan banyak kebobolan dan lain sebagainya. Tentunya ia paham. Tapi di sini dengan memainkan bersama Yaman, ia menggunakan Indonesia juga bermain untuk menyerang, bertahan dan juga menyerang. Di sini karena apa? Coach Nova Arianto juga tahu bahwa Yaman ini adalah punya kecepatan. Kalau kita bandingkan dengan head to head permainan kita dengan Yaman, memang kita kalah. Tapi dengan memanfaatkan bermain menyerang, tentunya di sini bertahan dan menyerang. Tentunya di sini agar menghentikan serangan-serangan mereka, ya, dalam main terbuka, menghentikan serangan-serangan mereka karena mereka punya permainan cepat. Jadi kita harus memang menghentikan laju bola ke dalam pertahanan kita, dan itu ternyata terbukti dan memperkuat tim Coach Nova Arianto menggunakan taktik memperkuat lini tengah agar aliran bola ke kita ini agak terhambat dan bisa terganggu. Buktinya mereka menyerang dari sisi kanan ataupun sisi kiri terus. Jadi seperti itu. Nah, ini sangat-sangat cerdik, dan di sini adalah tentunya dengan hal seperti ini. Jadi ini adalah Coach Nova Arianto, pelatih yang sangat cerdas. Ya, sudah pelatih muda, juga cerdas dan tidak mengandalkan satu taktik yang sama. Berarti ia mengolah sesuai dengan lawannya, tidak hanya taktik itu saja. Berarti ini adalah salah satu contoh pelatih yang cerdas seperti gurunya, ya, yaitu adalah Coach Sintayong. Karena mau tidak mau memang diakui ataupun tidak diakui, memang ia juga belajar dari Coach Sintayong karena ia juga pernah menjadi asisten Coach Sintayong. Jadi ini sama persis sebenarnya ya yang dilakukan Coach Sintayong dan juga Coach Nova untuk masalah taktik ini juga sama-sama tidak bisa ditebak. Tapi di sini saya harap juga untuk Coach Nova Arianto juga ya, di sini memang untuk nantinya lah ya, kita janganlah terlalu banyak merotasi pemain-pemain yang ada ya, karena dengan merotasi pemain-pemain yang ada, terlalu banyak rotasi ini akan berakibat yang cukup fatal, cukup berpengaruh dan cukup tidak baik, karena sudah tahu tipikal rekannya, ya, pemain A ini tipikalnya seperti ini, pemain B tipikalnya seperti ini saya harap tidak melakukan banyak rotasi dan agar tidak melakukan miskomunikasi tentunya, dan itu yang saya harap. Dan di sini juga untuk mengajarkan Coach Nova Arianto juga mengajarkan bahwa bertahan sampai akhir. Di sini tak dikatakan bertahan sampai akhir, maksudnya harus berjuang sampai akhir sebelum peluit dibunyikan. Jangan menyerah sebelum peluit dibunyikan. Ini bukti pada lawan Korea maupun lawan Afghanistan, walaupun waktu sudah melebihi, tetapi tetap berjuang dan bertahan, jangan menyerah. Ini dibuktikan bahwa di sini juga Coach Nova Arianto juga mau membangun kepercayaan diri kepada pemain. Ini cukup bagus untuk pemain-pemain ini, ataupun juga membangun kepercayaan pemain-pemain ini. Coach Nova juga berhasil dalam membangun komunikasi dan memberikan semangat, motivasi kepada para pemain-pemain tentunya di sini ya. Dan juga di sini adalah untuk Coach Nova Arianto memang harus mempertahankan hal ini ya, karena juga di sini mempertahankan rotasi, karena memang juga nanti untuk anak-anak kita juga akan naik level juga tentunya, naik level di U20 ya, U23 dan juga senior. Dan ini memang itu yang diharapkan, yang bisa kita harapkan untuk hal itu, bahwa kita tidak banyak melakukan rotasi agar chemistry tim ini selalu terjaga. Dan kemudian di sini juga Coach Nova Arianto juga terbukti punya disiplin tinggi seperti Coach Sintayong juga ya, punya disiplin tinggi. Ia saat melakukan saat ada turnamen, saat TC ada turnamen, melarang keras melakukan medsos atau media sosial, karena memang untuk medsos, media sosial ini bisa merusak mental maupun karakter seorang pemain. Ini akan lebih bermalas-malasan dan akan banyak terpengaruh oleh medsos kita di dunia maya tentunya.
Nah, oke, main medsos boleh lah sekali-sekali, tapi tidak saat ada kompetisi hal-hal seperti ini. Dan kita juga walaupun menang ini tidak boleh jumawa ataupun tinggi hati dan dilarang karena biasanya kalau di main medsos tentunya kita akan timbul akan tinggi hati, karena yang ditakutkan oleh kita yaitu adalah star syndrome. Di sini pemain akan merasa bangga, maka ia akan kehilangan selalu asik dengan medsos dan ia bahwa ia merasa ia sudah bintang besar, dan ini maka ia tidak mau berusaha lebih lagi meningkatkan kemampuannya, sudah cukup puas hal itu. Ia sudah pemain besar, sudah membawa timnas Indonesia yang ranking yang berkualitas, bahkan ini juga memang kita juga masuk Piala Dunia tentunya, dan salah satu ya wakil dari ASEAN pertama dari ikut Piala Dunia U17, cukup luar biasa. Dan di sini ya yang itu memang cukup disiplin. Nah, seperti itu, karena kebanyakan pemain yang sudah itu adalah kita menderita star syndrome ya, seperti itu yang bisa menghancurkan. Dan di saat di level-level atas, level yang mulai dari level senior ini kemampuannya hilang. Ini yang kita khawatirkan, karena ini memang harus dijaga. Dan juga di sini juga memang dalam hal kita jangan berbangga diri ya, jangan terlalu puas kalau sudah lolos, tapi dan ini yang kita harapkan ya, kita tetap rendah hati. Dan ini adalah menurut saya juga tugas dari asisten juga yang memang harus memantau pemain-pemain, individu pemain ya, yaitu adalah ada asisten pelatih Tommy Haryanto ya. Kalau untuk yang satunya saya lupa ya untuk yang satunya, tapi ini yang saya ingat ada Tommy Haryanto. Ini Pak Tommy Haryanto juga memang harus memantau anak-anak ini agar juga tidak terkena star syndrome, dan juga memantau perkembangan tentang psikologis, tentang kemampuan atau tentang individu dari pemain-pemain timnas Indonesia U17, karena nanti juga akan bermain di Piala Dunia. Dan saya yakin nanti juga akan ada pertambahan pemain pada saat bermain untuk Piala Dunia mendatang. Nah, paling tidak ada diaspora 1 atau 2 ini kelihatannya kemungkinan besar ada di sini. Nah, jadi seperti itu, dan itu dia ya untuk Nova Arianto memberikan bukti, bukan hanya janji. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya untuk like juga subscribe channel ini serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terupdate untuk timnas Indonesia dan tentang sepak bola. Tetap hanya di Bang Parwi, dan mohon maaf atas kekurangan saya, dan silahkan tulis di kolom komentar saran dan kritik Anda agar Bang Parwi bisa menjadi lebih baik lagi, karena tanpa Anda semuanya Bang Parwi bukanlah apa-apa. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan salam sukses untuk timnas kita. Amin.